Madun kecil dan keluarganya sangat kelaparan. Dia menunjukkan pada ayahnya generator kecil yang dia buat sendiri. Dia melepas baterai dan menyambungkan kabel. Saat kipas berputar ditiup angin, radio hidup sejenak. Madun bilang ke ayahnya, ia ingin menggunakan satu-satunya sepeda harta di keluarga itu untuk membuat generator yang lebih besar dan memompa air di bawah tanah agar lahan kering bisa untuk bercocok tanam. Tapi siapa yang akan percaya dengan Madun kecil yang bahkan belum menyelesaikan sekolah dasar? Ayahnya sangat marah dan membuang genset Madun. Belum lama ini, kampung halaman bocah itu dilanda banjir. Seluruh lahan pertanian terendam banjir. Semua benih menjadi buruk. Ayahnya terbaring di tanah, menangis dan meneteskan air mata. Yang lebih mengerikan lagi, setelah banjir, ada kekeringan lagi. Tanaman semua terbunuh oleh kekeringan dan tidak ada panen. Penduduk desa yang kaya semuanya telah melarikan diri dari desa. Sisanya hanya bisa mencari berkah sendiri. Ayah mengumpulkan semua makanan, tapi itu hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Kepala sekolah memarahi anak itu karena dia tidak bisa membayar uang sekolah. Anak itu menangis dan berkata, "Ayah, saya akan membayar biaya sekolah." Tapi kepala sekolah tidak percaya dan berteriak kepadanya untuk pergi dari sini. Dun sangat ingin belajar. Dia ingin sekali pergi ke sekolah, tapi keluarganya benar-benar tidak punya uang. Ayahnya terus menggali tanah dan hanya debu yang didapat. Yang lebih parah lagi, orang lapar tidak punya jalan keluar, merampas persediaan jagung mereka. Seluruh keluarga putus asa tanpa makanan. Mereka semua akan mati kelaparan. Untung pasukan bantuan pemerintah telah tiba, tapi sekilas Madun terlihat putus asa melihat begitu banyak orang yang datang. Mereka semua berebutan secara liar. Madun berusaha masuk ke dalam lumbung dan mendapatkan setengah kantong gandum, tapi bagaimana dia pergi? Orang-orang lapar telah memblokir gerbang. Mereka semua gila kelaparan. Jika keluar langsung, pasti tidak akan selamat. Untung Madun menemukan pintu belakang. Mereka menerjang pintu itu, diam-diam melarikan diri. Tapi persediaan hanya bertahan beberapa hari saja. Jika hujan tak turun lagi, mereka hanya bisa menunggu mati kelaparan. Agar bisa bertahan lebih lama, seluruh keluarga telah memutuskan hanya makan 1 kali sehari. Hari itu anak itu tidak sengaja melihat sepeda gurunya. Madun memutar pedalnya. Tiba-tiba bola lampu di sepedanya menyala. Anak itu menatap cahaya. Madun pun mempunyai ide yang berlian. Madun memutar roda sepeda. Lampu depan sepeda pun menyala. Lalu Madun menghampiri Pak Guru dan bertanya, "Mengapa lampu depan menyala saat roda diputar?" Kata guru, "Karena ada generator DC di dalamnya." Madun bertanya lagi, "Bagaimana cara membuat generator?" Pak Guru berkata, "Aku juga tidak tahu. Kamu bisa pergi ke perpustakaan dan melihatnya." Tapi anak itu tidak mampu membayar uang sekolahnya akibat kekeringan di kampungnya dan dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Madun mulai mengancam Pak Guru agar membantunya. Madun mengetahui Pak Guru diam-diam berkencan dengan saudarinya dan memutuskan untuk mengikat sepeda Pak Guru. Tapi tak terduga menemukan motor DC. Ini memberi Madun ide yang brilian, membuat generator besar sebagai tenaga pompa air yang akan mengairi lahan pertanian mereka agar lahannya bisa bercocok tanam dan mereka akan selamat dari kekeringan. Pak Guru tidak bisa menahan ancaman anak itu. Dia harus menjamin Madun agar bisa masuk ke perpustakaan. Di sini Madun menemukan buku yang mengubah hidupnya. Pemanfaatan energi. Tenaga angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Dengan buku ini dia akan menyelamatkan rakyat desa. Setelah pulang, Madun memohon pada saudarinya agar Pak Guru meminjamkan generator. Jadi dia bisa menggunakan tenaga angin untuk menghasilkan listrik yang akan menyelamatkan mereka dari kekeringan. Tapi dia tak menyangka, keesokan harinya, saudarinya pergi dari rumah, meninggalkan sepucuk surat dan genset sepeda yang dimintanya. Terlepas dari kesedihan Madun, dengan cepat Madun mengumpulkan teman-temannya untuk membantu percobaannya. Mengganti poros dengan motor, mengganti bila kipas dengan selang karet, sambungkan lagi generator ke radio, bila kipas berputar mengikuti angin. Radio tiba-tiba menyala, dia berhasil. Teman-temannya bergembira dengan penuh semangat. Sekarang mereka hanya perlu meniru generator yang lebih besar. Jadi dia mulai menyiapkan berbagai bahan, pipa air, bila kipas dan baterai. Semuanya sudah siap. Hanya 1 poros besar yang diperlukan untuk membawa bila kipas. Madun memikirkan untuk menggunakan sepeda ayahnya. Tapi saat ayahnya mendengar itu, ayahnya menjadi sangat marah kepada Madun dan Madun pun menjadi kecewa. Ayah menghancurkan generator buatan Madun karena Madun bilang dia ingin membongkar satu-satunya harta yang dimiliki keluarga itu, yaitu sepeda ayahnya, untuk membuat generator yang lebih besar. Dengan cara inilah lahan kering bisa diairi. Tapi ayahnya tidak percaya sama sekali. Dia meminta Madun untuk mengikutinya dan membajak tanah. Tapi bagaimana tanah seperti itu bisa menyuburkan tanaman? Kekeringan bertahun-tahun membuat mereka hanya tinggal menunggu kematian saja. Ibu Madun mencoba bicara kepada suaminya. Dia menangis dan berkata kepada suaminya, "Aku mengikutimu kemanapun. Kehilangan banyak hal, datang kemari. Aku kehilangan orang tuaku dan kemudian kehilangan tanahku dan kemudian aku kehilangan putriku. Apalagi yang kita punya?" Ayah hanya terdiam. "Apalagi yang akan hilang?" ucapnya pada Madun. "Terkadang hidup adalah mimpi. Terkadang itu hanya kebohongan. Aku selalu gagal. Aku tidak bisa membuat menjalani kehidupan yang lebih baik." Tapi anak itu dengan tegas berkata, "Ini bukan mimpi, Ayah. Aku akan berhasil. Ayah meminta saya untuk pergi ke sekolah dan belajar. Di hatiku kamu selalu menjadi ayah terhebat." Terakhir, bapak menyerahkan sepeda kepada anaknya, juga meminta penduduk desa untuk membantu
membantunya bersama. Mereka menggergaji pohon, membuat bangunan PLTA, membuat pompa air, dan menghubungkan pipa air, memasang bilah kipas, sambungkan kabel dengan benar, menyelesaikan produksi turbin angin besar. Kemudian bila kipas berputar bersama angin, generator mulai bekerja. Pada saat ini, penduduk desa semua tercengang. Airnya benar-benar dipompa keluar. Semua orang bersorak dan berteriak senang. Ayah dan anak itu saling berpelukan dan menangis. Ada aliran air yang terus mengalir untuk mengairi tanah. Mereka bisa bercocok tanam mengatasi kelaparan. Semua ini tampak ajaib dan ini adalah kisah nyata yang terjadi di Malawi. Kisah selesai, terima kasih. Di subscribe ya Film 10 Taken.